Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita tetap sehat, tetap semangat, dan bahagia ya. Pada video kali ini kita akan membahas tentang informasi karir. Kok bisa? Bisa banget dong. Apakah ini penting? Penting banget dong. Karena dalam melakukan perencanaan karir, kita perlu memahami informasi karir. Setelah memahami diri, memahami latar belakang lingkungan, langkah selanjutnya untuk menuju kesuksesan dalam melakukan perencanaan karir di masa yang akan datang adalah dengan memahami informasi karir. Adapun tujuan pada kegiatan kita kali ini yaitu setelah mempelajari tentang informasi karir, teman-teman diharapkan dapat mengetahui dan memahami tentang pentingnya informasi karir, pendidikan studi lanjut, dan pekerjaan. Memiliki keyakinan terhadap pilihan karir yang diinginkan, dapat menyesuaikan dengan pilihan karir, serta mandiri dan matang dalam proses pengambilan keputusan karir. Sebelum kepada pembahasan materi, apakah kalian pernah mendapatkan pertanyaan seperti ini? Setelah lulus SMK, kalian ingin kemana? Kira-kira setelah lulus dari SMK ini, kalian mau kemana? Apakah kalian sudah merencanakan setelah lulus SMK mau kemana? Atau kalian sudah mengetahui informasi ketika sudah lulus dari SMK kemana saja? Nah, pada video kali ini, informasi karir dimulai dari informasi dalam bidang pendidikan studi lanjut dan informasi mengenai pekerjaan. Akan tetapi, pada video kali ini akan dibahas terlebih dahulu mengenai informasi karir pendidikan studi lanjut. Maka dari itu, mari kita bersama-sama simak video berikut ini. Yang pertama, apa itu perguruan tinggi? Apakah kalian pernah mendengar kata perguruan tinggi atau sudah mengetahui perguruan tinggi itu apa? Jadi, perguruan tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi. Perguruan tinggi merupakan satuan pendidikan yang ditempuh setelah seseorang tamat dari sekolah menengah atas, SMA, SMK, MA, sederajat lainnya. Nah, jadi itulah yang dimaksud dengan perguruan tinggi. Selanjutnya, perguruan tinggi itu ada apa saja sih? Apakah kalian sudah mendengar atau sudah tahu jenis-jenis perguruan tinggi? Selanjutnya kita akan membahas mengenai jenis-jenis perguruan tinggi, di mana yang pertama ada universitas, lalu ada institut, selanjutnya ada sekolah tinggi, ada politeknik, dan akademi. Apakah kalian sudah mengetahui jenis-jenis perguruan tinggi ini? Maka dari itu, mari kita bahas satu persatu. Dimulai dari universitas. Universitas menyelenggarakan program pendidikan sarjana dan diploma. Universitas memiliki program studi paling beragam. Contohnya, ilmu eksak, sosial, seni, dan masih banyak lainnya. Contoh universitas yaitu Universitas Indonesia, Universitas Pendidikan Indonesia, dan masih banyak lainnya. Selanjutnya institut. Institut menyelenggarakan program pendidikan sarjana dan diploma dalam kelompok ilmu pengetahuan sejenis. Contohnya Institut Teknologi Bandung, Institut Pertanian Bogor, dan masih banyak institut-institut lainnya. Yang selanjutnya ada sekolah tinggi. Sekolah tinggi menyelenggarakan program pendidikan sarjana atau diploma dalam lingkup satu disiplin ilmu tertentu. Contohnya sekolah tinggi kesejahteraan sosial, sekolah tinggi sandi negara, dan masih banyak sekolah tinggi lainnya. Selanjutnya ada politeknik. Politeknik menyelenggarakan program pendidikan diploma dalam jumlah bidang pengetahuan khusus. Politeknik lebih banyak ilmu terapan yang dipelajari dan banyak praktek. Contoh dari politeknik ini yaitu Politeknik Negeri Bandung, Politeknik Manufaktur Negeri Bandung, dan masih banyak politeknik-politeknik lainnya. Selanjutnya akademi. Akademi menyelenggarakan program pendidikan vokasi dalam satu cabang atau sebagian cabang ilmu pengetahuan, teknologi, atau kesenian tertentu. Itulah yang dimaksud dengan universitas, institut, sekolah tinggi, politeknik, dan akademi. Sejauh ini, apakah kalian sudah mengetahui jenis-jenis perguruan tinggi? Selanjutnya, kita akan membahas
mengenai jalur masuk perguruan tinggi. Yang dimana yang pertama, jalur masuk perguruan tinggi ada SNMPTN. Apa itu SNMPTN? SNMPTN yaitu Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri. Jalur ini merupakan seleksi masuk ke perguruan tinggi negeri tanpa tes tertulis. SNMPTN hanya berdasarkan seleksi akademik menggunakan nilai rapor dan prestasi. Yang selanjutnya ada SBMPTN, Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri. Jalur ini merupakan seleksi dengan tes tertulis untuk masuk ke perguruan tinggi negeri. Seleksi ini diadakan serentak di seluruh Indonesia. Yang selanjutnya yaitu ada PMDKPN, yaitu Penelusuran Minat dan Kemampuan Politeknik Negeri. Jalur ini merupakan seleksi masuk ke Politeknik Negeri tanpa tes tertulis atau disebut juga jalur undangan. Seleksi PMDKPN dilaksanakan dengan menggunakan nilai rapor dan prestasi. Selanjutnya SBMPN, Seleksi Bersama Masuk Politeknik Negeri. Jalur ini merupakan jalur seleksi yang menggunakan tes tertulis untuk masuk ke Politeknik Negeri di seluruh Indonesia. Pada SBMPN, peserta didik hanya dapat mendaftar melalui situs Politeknik Negeri masing-masing. Selanjutnya, jalur masuk perguruan tinggi yaitu ada UMPTKIN, Ujian Masuk Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri. Jalur ini merupakan seleksi dengan ujian tertulis yang dilaksanakan secara serentak oleh seluruh perguruan tinggi keagamaan Islam negeri. UMPTKIN dikhususkan pada program studi bernuansa Islam. Selanjutnya UMPTK. Jalur ini merupakan seleksi tes tertulis dirangkaikan dengan beberapa tes lainnya untuk memasuki perguruan tinggi kedinasan. UMPTK ini dilaksanakan oleh masing-masing perguruan tinggi kedinasan. Lalu yang terakhir ada Ujian Mandiri. Jalur ini merupakan seleksi masuk dengan tes tertulis yang dilaksanakan oleh masing-masing perguruan tinggi negeri maupun perguruan tinggi swasta. Itulah jalur masuk perguruan tinggi. Untuk selanjutnya, apakah kalian sudah merencanakan masa depan dan membuat keputusan ke perguruan tinggi? Apakah kalian sudah mengetahui jenis-jenis dan jalur masuk ke perguruan tinggi? Lalu, perguruan tinggi mana yang akan kalian pilih? Untuk selanjutnya ada tips merencanakan pendidikan studi lanjut ke perguruan tinggi. Yang dimana untuk tips yang pertama yaitu memahami diri sendiri. Nah, apakah kalian sudah memahami diri kalian sendiri? Coba tanyakan pada diri kalian. Apakah kalian sudah mengetahui kelebihan dan kekurangan yang kalian miliki maupun potensi diri yang ada dalam diri kalian? Untuk yang selanjutnya, yang kedua yaitu memahami lingkungan. Nah, selain memahami diri, kita juga perlu memahami lingkungan di sekitar kita. Apakah lingkungan di sekitar kita mendukung kita untuk merencanakan pendidikan studi lanjut ke perguruan tinggi? Lalu, yang ketiga yaitu ada impian, yang dimana impian ini berkaitan dengan diri kita sendiri. Apa yang kita impikan? Lalu untuk yang keempat yaitu apa yang kita butuhkan. Ketika kita melanjutkan ke perguruan tinggi, apa yang kita butuhkan terlebih dahulu? Salah satunya ketika kita masuk ke perguruan tinggi, kita harus lulus terlebih dahulu di sekolah menengah atas atau sekolah menengah kejuruan. Nah, yang selanjutnya yaitu menyusun rencana. Tentunya kita perlu menyusun berbagai kegiatan rencana agar kita bisa ke perguruan tinggi yang kita inginkan. Tentunya hal ini bermanfaat bagi kita semua, khususnya dalam proses perencanaan karir untuk mencapai kesuksesan berkarir di masa depan, khususnya masuk ke perguruan tinggi yang kalian inginkan. Itulah tips-tips merencanakan pendidikan studi lanjut ke perguruan tinggi. Semoga materi informasi karir pada kali ini bermanfaat bagi kita semua. Dan juga teman-teman perlu memahami informasi karir ini dan mengeksplor informasi-informasi karir yang ada, khususnya berkaitan dengan pendidikan studi lanjut ke perguruan tinggi. Sejauh ini, apakah kalian sudah mengetahui informasi pendidikan studi lanjut ke perguruan tinggi, serta teman-teman semua apakah sudah memiliki keyakinan terhadap pilihan karir ke perguruan tinggi?
Semoga dengan adanya materi informasi karir pendidikan studi lanjut ini dapat membantu teman-teman dalam proses perencanaan karir. Adapun kesimpulan dari kegiatan kita kali ini yaitu informasi adalah segala sesuatu yang dapat menjadikan seorang mengerti dan tahu tentang hal tersebut. Informasi karir merupakan informasi yang berhubungan dengan karir yang dapat berguna dalam proses perencanaan karir, termasuk informasi pendidikan studi lanjut ke perguruan tinggi. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali. Dadah.